Han Soo-jin tengah mempersiapkan pesta untuk merayakan putra Lee Myung-jo dan Park Soo-chang, Park Yang-jae, yang berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Seoul UNS. Bagi penghuni Sky Castle, terutama para orang tua, anak mereka bisa diterima di Fakultas Kedokteran UNS adalah sebuah tujuan utama. Terlebih bagi mereka yang keluarga besarnya berprofesi sebagai dokter. Sementara itu Cha Min-hyuk marah besar pada sang istri, No Seung-hye, karena terlambat satu langkah dari Han Soo-jin dalam hal mempersiapkan pesta untuk Park Yang-jae. Pasalnya saat itu No Seung-hye sendiri baru pulang dari Amerika Serikat. Usut punya usut, penyelenggaraan pesta tersebut bukanlah semata-mata untuk memberikan ucapan selamat, melainkan persaingan bagi para orang tua, terutama No Seung-hye dan Han Soo-jin, untuk mendapat portofolio Park Yang-jae. Lewat portofolio itu, nantinya akan diketahui apa saja yang dilakukan Park Yang-jae selama ini hingga ia sukses masuk ke Fakultas Kedokteran UNS. Pesta untuk Park Yang-jae sendiri dihadiri oleh keluarga Han Soo-jin, No Seung-hye, Jin Jin-hee, dan tentu saja keluarga Lee Myung-jo. Usaha mendapatkan portofolio Park Yang-jae tak berhenti sampai di situ. Han Soo-jin, No Seung-hye, serta Jin Jin-hee berusaha mendapatkan informasi terkait portofolio, juga tips dan trik dari Lee Myung-jo dengan cara mengajaknya bermain golf. Namun, Lee Myung-jo mengatakan ia tak akan menyerahkan portofolio Park Yang-jae. Karena itu portofolio sang putra, Lee Myung-jo merasa adalah haknya apakah akan membaginya atau tidak. Di rumah sakit, Wo Yang-wo memarahi para juniornya karena tak menyelesaikan buku yang ia suruh baca. Kang Jon-sang, yang merupakan senior Wo Yang-wo melihat hal tersebut. Ternyata, Wo Yang-wo meminta para juniornya membaca buku yang merupakan tugas dari klub buku Sky Castle. Klub buku tersebut didirikan oleh Cha Min-hyuk khusus untuk para penghuni Sky Castle. Kang Jon-sang pun menegur aksi Wo Yang-wo dan memintanya agar tak menghadiri pertemuan klub buku. Ia kemudian dipanggil Park Soo-chang untuk membicarakan pembukaan klinik baru khusus tulang dan persendian. Park Soo-chang mengatakan ia kemungkinan akan ditunjuk sebagai direktur klinik tersebut. Sementara Kang Jon-sang akan menggantikan posisinya. Lee Myung-jo menyindir Park Soo-chang yang sedang asyik membersihkan senapannya di ruang tengah rumah mereka. Mendengar sindiran tersebut, Park Soo-chang membahas soal Han Soo-jin yang sangat setia pada Lee Myung-jo selama ini. Lee Myung-jo pun mengatakan bahwa ia tetap tak akan memberikan portofolio Park Yang-jae pada Han Soo-jin. Pasalnya, Lee Myung-jo mencatat semua yang dilakukan Park Yang-jae untuk memasuki Fakultas Kedokteran UNS. Sementara itu, Park Yang-jae berada di kamarnya tengah mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa bepergian. Ia terlihat membuka password tablet miliknya dan sengaja meletakkan di laci meja belajar. Persaingan mendapatkan portofolio Park Yang-jae belum berhenti. Han Soo-jin dan No Seung-hye mendatangi rumah Lee Myung-jo pagi-pagi. Di depan rumah Lee Myung-jo, terlihat ia sedang berpelukan dengan Park Yang-jae yang akan berangkat ke UNS. Kedatangan Han Soo-jin dan No Seung-hye rupanya untuk memberikan barang bawaan mereka pada Lee Myung-jo yang akan berlibur naik kapal pesiar di Eropa. Han Soo-jin memberi tablet pada Lee Myung-jo dengan alasan jika wifi di kapal pesiar tak bekerja. Sementara No Seung-hye menyerahkan pecahan uang tunai dolar Amerika agar bisa dipergunakan untuk memberi tip. Mengetahui niat Han Soo-jin dan No Seung-hye sebenarnya, Lee Myung-jo pun mengatakan ia akan berbagi rahasia soal keberhasilan Park Yang-jae masuk UNS. Lee Myung-jo kemudian memberikan sebuah undangan berlogo Bank Hanam pada Han Soo-jin. Undangan yang diberikan Lee Myung-jo ternyata merupakan pertemuan khusus para pelanggan VVIP. Dalam pertemuan tersebut, para pelanggan VVIP nantinya akan dihubungkan dengan pembimbing terbaik yang cocok dengan anak-anak mereka dan bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Meski tak mendapat undangan dari Lee Myung-jo, No Seung-hye berhasil hadir dalam pertemuan karena koneksi yang dimiliki sang suami. Persaingan antara Han Soo-jin dan No Seung-hye kembali terjadi saat keduanya ternyata memilih pembimbing yang sama, Kim Jo-young, untuk anak mereka. Namun, Han Soo-jin berhasil dipilih setelah Kim Yoo-jong mendengarkan ia bercerita tentang sifat dan sikap Han Ye-suh. Han Ye-suh yang mendengar bahwa ia mendapat pembimbing Park Yang-jae sebelumnya sangat bahagia. Berhasil mendapatkan pembimbing untuk Han Ye-suh, Han Soo-jin pergi menemui mertuanya untuk meminta uang. Uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar Kim Yoo-jong demi Han Ye-suh bisa diterima di Fakultas Kedokteran UNS. Han Soo-jin yang diremehkan oleh sang mertua, bertekad akan menjadikan Han Ye-suh sebagai dokter generasi ketiga.
Kim Yoo Jong menelepon Han Soo Jin mengatakan bahwa ia akan memberikan nomor ibu Wang Wojo, seorang siswa di sekolah Han Ye Soo yang juga menempati peringkat pertama. Pembimbing ini meminta Han Soo Jin untuk mendekati ibu Wang Wojo demi Han Ye Soo mendapatkan nilai sempurna. Namun, Han Soo Jin harus gigit jari karena ibu Wang Wojo tak menjawab telepon atau bahkan membalas pesannya. Lee Myung Jo yang tengah berlibur ke Eropa terlihat pulang lebih awal ke rumahnya. Han Soo Jin dan Jin Jin Hee yang mengetahui hal tersebut segera mendatangi Lee Myung Jo. Melihat kedatangan kedua tetangganya, Lee Myung Jo memberikan buah tangan untuk mereka dan menitipkan bagian No Seung Hye. Lee Myung Jo kemudian menyetujui ajakan Han Soo Jin yang mengatakan akan mentraktirnya di restoran Italia. Sepeninggal Han Soo Jin dan Jin Jin Hee, wajah Lee Myung Jo terlihat sedih. Malam hari saat turun salju, Lee Myung Jo terlihat keluar dari rumahnya. Tak mengenakan alas kaki, ia berjalan menuju sebuah danau yang ada di kompleks Sky Castle. Lee Myung Jo mengarahkan senapan yang ia bawa tepat di dagunya, menarik pelatuknya, dan terdengar suara ledakan. Han Soo Jin yang mendengar suara ledakan tersebut pun terbangun dari tidurnya. Kematian Lee Myung Jo membuat penghuni Sky Castle gempar, terutama Han Soo Jin dan Jin Jin Hee. Selama ini, Lee Myung Jo dianggap sebagai wanita paling bahagia di Sky Castle. Bagaimana tidak, putra tunggalnya Park Yang Jae berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Seoul UNS. Semua penghuni Sky Castle menghadiri pemakaman Lee Myung Jo, namun tak tampak Park Yang Jae di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Ia baru datang ketika pemakaman usai dan berjalan melewati Han Soo Jin serta Jin Jin Hee begitu saja. Meski telah berada di kompleks pemakaman, Park Yang Jae tak berani mendekat ke makam ibunya karena sang ayah, Park Soo Chang terlihat menangis terseduh-seduh. Park Yang Jae kemudian memberanikan diri menghampiri dan berusaha menenangkan diri. Namun, Park Soo Chang justru mendorong Park Yang Jae dan terlihat membenci anak yang sebelumnya sangat ia sayang. Kematian Lee Myung Jo karena bunuh diri menyisakan pertanyaan bagi Han Soo Jin dan Jin Jin Hee. Bagi mereka, tidak ada alasan untuk Lee Myung Jo menghabisi nyawanya sendiri secara tragis. Sementara itu, Park Soo Chang memutuskan berhenti bekerja. Kang Jon Sang yang mengetahui hal tersebut meminta Park Soo Chang untuk berpikir kembali. Di sisi lain, Han Soo Jin teringat ia melihat ada yang janggal saat mengantarkan sup ke rumah Lee Myung Jo. Saat itu Lee Myung Jo baru saja pulang dari berlibur ke Eropa, namun ia terlihat sangat cemas dan gelisah. Han Soo Jin tak sengaja melihat banyak obat milik Lee Myung Jo yang bertanggal 19 Desember. Padahal seharusnya tanggal 19 Desember Lee Myung Jo tengah berlibur ke Eropa. Jin Jin Hee yang mendengar cerita Han Soo Jin menanyakan, apakah Lee Myung Jo bunuh diri karena Park Soo Chang selingkuh? Park Soo Chang yang kehilangan Lee Myung Jo menjadi tak terkendali. Ia banyak minum dan terlihat sangat sedih. Kang Jon Sang yang menemani Park Soo Chang mengatakan agar seniornya tersebut tegar demi Park Yang Jae. Namun, Park Soo Chang marah besar dan justru mengatakan, ia seharusnya mencoret nama Park Yang Jae dari kartu keluarga. Ia mengaku menyesal tidak melakukan hal tersebut sejak lama. Bahkan Park Soo Chang mengatakan sang buah hati bukanlah manusia karena telah membunuh ibunya sendiri. Kematian Lee Myung Jo juga menyisakan tanya bagi No Seung Hye. Saat melihat patung anak dan ibu dari Lee Myung Jo, No Seung Hye teringat malam di mana istri Park Soo Chang tersebut bunuh diri. Saat itu salju turun deras, No Seung Hye memutuskan keluar menikmatinya bersama Cha Soo Jon dan Cha Ki Jon. Ia kemudian tak sengaja melihat ke arah rumah Lee Myung Jo dan menyaksikan tetangganya tersebut tampak tengah bertengkar dengan sang suami. Pembimbing Kim mendatangi rumah Han Soo Jin untuk bertemu Kang Ye Soo dan melihat kamar tempat ia belajar. Han Ye Soo yang bersemangat bertemu pembimbing Kim terlihat sangat antusias. Terlebih Han Soo Jin yang kagum dengan pelayanan guru Jo setelah menjabarkan menu untuk Han Ye Soo agar konsentrasinya meningkat. Usai pembimbing Kim melihat dan mengarahkan desain interior untuk kamar Han Ye Soo, Han Soo Jin mengajaknya makan bersama. Han Soo Jin mengatakan ia sangat senang bisa mendapatkan Kim sebagai pembimbing putrinya. Di tengah-tengah makan bersama, Han Soo Jin menanyakan soal Lee Myung Jo pada Kim. Namun, Kim mengatakan bahwa hubungannya dengan klien berakhir begitu anak mereka diterima di universitas. Di rumah sakit, Kang Jon Sang dikejutkan dengan kabar dari Wo yang mengatakan posisi Park Soo Chang telah digantikan seorang dokter dari lulusan Universitas Wujin.
Pasalnya, Universitas Wujin merupakan perguruan tinggi dari kota kecil, dan pengganti Park Soo-chang berhasil masuk rumah sakit. Mereka tanpa menggunakan bantuan koneksi. Ia dipilih langsung oleh Presiden Direktur Rumah Sakit. Di waktu bersamaan, penghuni baru di rumah Park Soo-chang yang telah kosong terlihat memindahkan barang-barang mereka. Rupanya penghuni baru tersebut merupakan keluarga dari dokter yang menggantikan Park Soo-chang di rumah sakit. Mereka adalah keluarga Dr. Wang Qiyang. Wang Qiyang memiliki istri bernama Lee Sue-lim dan seorang putra, Wang Wojo. Wang Wojo yang tengah merapikan calon kamarnya menemukan sebuah tablet tergeletak di lantai. Ia pun menyerahkan tablet tersebut pada Lee Sue-lim dan mengatakan benda itu milik penghuni sebelumnya. Penyambutan Wang Qiyang sebagai pengganti Park Soo-chang tidak disambut baik oleh Kang Jon-sang dan Wo Yang-wo. Terlebih ketika presdir rumah sakit menunjuk Wang Qiyang sebagai direktur klinik baru rumah sakit mereka. Sementara itu, Lee Sue-lim yang mencoba mengakrabkan diri dengan tetangga barunya membawakan kue beras ke rumah Han Soo-jin. Namun, kebaikan Lee Sue-lim disambut risih oleh Han Soo-jin. Ibu Han Ye-soo ini merasa jijik ketika melihat kuku Lee Sue-lim yang menghitam penuh bekas tanah. Tak disangka, Lee Sue-lim bertanya apakah Han Soo-jin adalah Kwak Mi-hyang. Sontak wajah Han Soo-jin terlihat kaget mendengar pertanyaan dari Lee Sue-lim. Ia pun membantah dan mengatakan nama dirinya adalah Han Soo-jin. Lee Sue-lim kemudian meminta maaf karena telah salah mengira Han Soo-jin sebagai teman lamanya. Jin Jin-hee dan Noh Seung-hye yang kebetulan tengah berada di rumah Han Soo-jin ikut keluar. Sama seperti Han Soo-jin, Jin Jin-hee merasa tak nyaman melihat penampilan Lee Sue-lim. Sementara Noh Seung-hye menyambut ramah dan mengucapkan terima kasih. Melihat tetangga barunya berkumpul, Lee Sue-lim mengundang mereka makan siang bersama di rumahnya esok hari. Noh Seung-hye mengiyakan tawaran tersebut, begitu juga dengan Jin Jin-hee dan Han Soo-jin. Han Soo-jin teringat masa remajanya setelah bertemu Lee Sue-lim. Rupanya, Han Soo-jin adalah Kwak Mi-hyang, namun ia sengaja menutupi masa lalunya. Kwak Mi-hyang memutuskan mengganti namanya sebagai Lee Sue-lim karena merasa malu dengan kondisi keluarganya. Sang ayah merupakan penjual darah dan organ dalam sapi. Suatu hari Han Soo-jin pernah dilihat teman-temannya saat sang ayah memaksa ia membawa kantong plastik berisikan darah sapi. Han Soo-jin merasa sangat malu dan mengatakan bahwa ia sekarang ini bukanlah Kwak Mi-hyang lagi. Di tempat les, Han Ye-bin dan Wo Soo-han membicarakan soal foto Han Ye-soo yang dipajang di papan pengumuman. Foto Han Ye-soo dan Kim Hye-na terpasang berdampingan karena keduanya sama-sama berhasil masuk ke SMA Sinwa. Saat Han Ye-bin membicarakan soal kakaknya, Kim Hye-na tak sengaja mendengar. Ia kemudian bertanya pada Han Ye-bin mengapa Han Ye-soo sudah tidak terlihat lagi. Wo Soo-han tak sengaja mengatakan bahwa Han Ye-soo sudah mendapatkan pembimbing khusus jadi tak perlu datang ke tempat les. Han Ye-bin yang panik menendang kaki Wo Soo-han dan berkata pada Kim Hye-na, bahwa soal Han Ye-soo mendapat pembimbing khusus adalah sebuah rahasia. Han Soo-jin dan Jin Jin-hee menepati janji mereka untuk makan siang bersama di rumah Lee Sue-lim. Tak disangka Noh Seung-hye sudah tiba lebih dulu. Ketika berbincang berempat saat makan bersama, mereka membahas soal keluarga Lee Sue-lim. Han Soo-jin terkejut saat mendengar Lee Sue-lim adalah ibu dari Wang Wojo, murid yang pernah disebut-sebut pembimbing Kim. Ia mengatakan telah mencoba menelepon dan mengirimi Lee Sue-lim pesan namun tak mendapat tanggapan. Lee Sue-lim pun meminta maaf dan mengungkapkan ia akan selalu memblokir semua nomor tak dikenal. Han Soo-jin marah mendengar penjelasan Lee Sue-lim mengapa ia memblokir semua nomor tak dikenal dan mengajak Jin Jin-hee pergi. Saat Han Soo-jin, Jin Jin-hee, dan Noh Seung-hye keluar, Lee Sue-lim buru-buru memanggil keduanya. Ia menyerahkan sayur untuk Noh Seung-hye dan mengatakan bahwa penghuni rumah sebelumnya meninggalkan sebuah tablet. Han Soo-jin yang mendengar langsung berbalik badan dan mengatakan bahwa tablet tersebut miliknya. Ia menyebutkan tablet tersebut dipinjamkan kepada keluarga Lee Myung-jo. Malam hari, Han Soo-jin merasa ingin melihat film dan meraih tablet yang ia ambil dari Lee Sue-lim sebelumnya. Ia kemudian tak sengaja menemukan sebuah dokumen yang ditulis 4 bulan lalu. Penasaran, Han Soo-jin membuka dokumen tersebut dan membacanya. Betapa bingung dan kagetnya Han Soo-jin membaca dokumen yang ternyata berisi catatan harian Park Yang-jae. Semua yang ditulis Park Yang-jae berisikan kebenciannya terhadap kedua orang tua karena telah memperlakukan Han Gael secara buruk. Han Gael sendiri merupakan pelayan di rumah Park Yang-jae yang disekolahkan oleh Lee Myung-jo dan Park Soo-chang.
Namun, gadis tersebut justru diusir karena tertangkap basah menjalin hubungan dengan Park Yang-jae. Usut punya usut, tablet tersebut sebelumnya telah dibaca Lee Myung-jo. Catatan harian Park Yang-jae lah yang ternyata membuat Lee Myung-jo depresi. Ia bahkan mencari Park Yang-jae yang pamit pergi kuliah dan ternyata sang putra berada di desa kecil tempat Han Gael tinggal. Lee Myung-jo pun marah dan akhirnya terjadi keributan besar antara ia serta Park Yang-jae yang melibatkan Han Gael. Han Soo-jin terkejut dan merasa takut saat mengetahui kenyataan bahwa Lee Myung-jo bunuh diri karena Park Yang-jae yang menurutnya disetir pembimbing Kim. Ia beranggapan kebencian Park Yang-jae terhadap kedua orang tuanya semakin tumbuh karena dipengaruhi Kim. Ibu Han Ye-soo ini segera mengendarai mobil dan melaju ke arah kantor Kim untuk menemui pembimbing satu ini. Tak disangka, Han Soo-jin marah besar hingga menamparkan pipi Kim keras-keras.